Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Sepa Akaini SOSMA dan teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja materi yang akan kami bahas yaitu pertama perilaku, yang kedua motivasi, yang ketiga tujuan motivasi kerja, yang keempat prestasi, yang kelima sistem status dan peranan, yang keenam dinamika kelompok, yang ketujuh sistem pengaruh dan kepemimpinan. Baiklah, pertama kali organisasi kelompok kami yaitu yang disampaikan oleh Devi. Baik, jadi organisasi kami itu namanya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang biasanya disingkat dengan LSM. Nah, adapun struktur organisasi itu terdiri dari yang pertama adalah ketua. Nah, ketua itu adalah saya sendiri, yaitu Devi Apriantuni, yang mana peran saya dalam organisasi ini adalah memimpin organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Kemudian struktur yang kedua itu ada wakil ketua dari LSM, yaitu saya sendiri, Eldia Khairunisa. Tugasnya membantu ketua saat ketua tidak hadir. Selanjutnya yang ketiga yaitu sekretaris, yaitu saya sendiri. Peran saya mengelola administrasi, dokumentasi, dan selanjutnya bendahara sisa PT berperan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Divisi Humas dan Komunikasi yaitu saya Muhammad Hasib Akbar berperan bertugas untuk menjalin hubungan dengan media, masyarakat dan stakeholder lainnya serta mengelola kampanye komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada staf administrasi. Staf administrasi dalam organisasi kami adalah Arif Bima Kifatullah, yang mana perannya itu mengelola kegiatan sehari-hari termasuk administrasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke visi dan misi dari organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, visi dari organisasi ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berkeadilan, di mana setiap individu itu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berkembang. Kemudian ada misi. Nah, misi dari Lembaga Swadaya Masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat itu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat mandiri dan berdaya. Yang kedua adalah advokasi hak asasi manusia, yang mana advokasi hak asasi manusia itu memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui kampanye dan tindakan hukum. Yang ketiga itu ada pengurangan kemiskinan, yaitu mengembangkan program yang membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan, termasuk penyediaan bantuan sosial dan akses ke layanan dasar. Yang keempat itu ada pelestarian lingkungan, yang mana pelestarian lingkungan itu mendorong kesadaran dan tindakan terhadap isu-isu lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Yang kelima itu ada peningkatan kesehatan, menyediakan akses informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kolaborasi dan kemitraan, yaitu membangun kerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, perilaku adalah cara bertindak. Setiap orang pasti memiliki pola dalam melaksanakan tindakannya. Ada 3 asumsi saling berkaitan mengenai perilaku manusia, yaitu perilaku selalu disebabkan oleh rangsangan,
digerakkan atau dimotivasi oleh suatu hal dan ditujukan pada sasaran. Ketiga, fungsi tersebut membentuk suatu pola atau model dasar perilaku yang sama setiap manusia. Perilaku individu dan perilaku kelompok. Manusia sebagai individu mempunyai watak, temperamen, sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Apabila individu itu masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka segala sifat, watak, temperamen dan kepribadiannya dan ikut dibawa masuk ke dalam kelompok. Perilaku negatif dan perilaku positif. Orang tidak selalu berperilaku menurut aturan atau norma yang berlaku. Perilaku yang didasarkan oleh aturan yang berlaku dinamakan perilaku positif. Dan perilaku yang menyimpang dari aturan yang berlaku dinamakan perilaku negatif. Perilaku nyata dan perilaku diarahkan dua macam. Perilaku ini sebenarnya berhubungan dengan perilaku negatif dan perilaku positif. Baiklah, materi ketiga yang disampaikan oleh Dia Imelda. Materi yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah bagaimana cara mendorong karyawan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan kemampuannya. Selanjutnya yaitu teori motivasi internal. Teori kebutuhan Misro menyusun kebutuhan manusia ke dalam suatu hierarki. Kebutuhan yang berbentuk piramid di mana kebutuhan yang lebih tinggi akan aktif jika kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Teori motivasi eksternal. Teori ini meliputi kemampuan individu menyelesaikan pekerjaan, memperoleh penghargaan atas prestasinya, dan adanya tanggung jawab yang besar. Selanjutnya yaitu tujuan motivasi kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilitasan karyawan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan tingkat kerja kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang ke-10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Baiklah, materi keempat yaitu yang disampaikan oleh Saudari Lucy Sekretari. Prestasi. Para pemimpin harus memahami bahwa pandangan positif terhadap karyawan, baik, rajin, bertanggung jawab, akan membawa kepada penekanan terhadap kebutuhan kemanusiaan. Aktualisasi diri dan akhirnya akan membawa kepada pengayaan pekerjaan. Prestasi penting dalam sebuah organisasi karena menjadi faktor utama dalam pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien. Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai dan diharapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Materi selanjutnya yaitu sistem status dan peranan. Istilah status berarti peringkat seseorang dalam sistem sosial, baik dalam masyarakat umum maupun di dalam organisasi. Ada beberapa jenis status yaitu status orientatif, fungsional, posisional, dan administratif. Ada 4 tipe konflik peranan yaitu peranan orang, antar peranan, antar pengirim, dalam pengirim. Baiklah, materi kelima yang disampaikan oleh Elvia Tuhanisa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinamika sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Di dalam kehidupan, manusia selalu membentuk kelompok. Misalnya, keluarga, kelompok bermain, kelompok arisan, kelompok belajar, dan lain-lain.
Kelompok informal dalam organisasi. Kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara alami berdasarkan hubungan-hubungan pribadi, kesamaan minat, atau kebutuhan sosial tanpa adanya struktur atau aturan resmi. Banyak istilah yang digunakan untuk menamakan kelompok dalam organisasi, seperti organisasi informal, kelompok informal, atau shadow group. Kelompok informal dalam organisasi dapat dibedakan atas membership, in group, common group. Interaksi dinamika kelompok. Kelompok yang bagus selalu mengalami interaksi dan dinamika. Interaksi dapat diartikan sebagai komunikasi jenis apa saja, baik yang berupa isyarat, ekspresi wajah, lisan, dan tulisan. Dinamika adalah hubungan yang selalu berubah dan merupakan proses penyesuaian diri antara para anggotanya dan antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, materi kelima yang disampaikan oleh Dia Imelda. Materi selanjutnya yaitu sistem pengaruh dan kepemimpinan. Sistem pengaruh. Pengaruh adalah perilaku individu atau kelompok untuk mengubah atau membentuk perilaku, pikiran atau tindakan orang lain. Sistem pengaruh melibatkan peranan orang yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Ada 4 cara mempengaruhi perilaku, yaitu tiru, saran, bujuk, dan paksa. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin dapat dibagi sebagai individu atau kelompok atau organisasi yang bertugas memimpin dan mengkoordinir aktivitas. Didefinisikan kelompok atau organisasi tersebut. Kepemimpinan tidak muncul begitu saja, tetapi melalui berbagai proses yang dipengaruhi faktor pergaulan, kemampuan berpikir mengenai sebab akibat atau atributnya, keadaan pengikut dan mawas diri. Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Baiklah, materi ke-6 yaitu studi kasus yang akan dibahas oleh Devi. Baik, selanjutnya kami akan membahas studi kasus, yang mana berikut ini adalah contoh dari kasus mengenal anggota yang mengerjakan tugas kurang optimal di lembaga swadaya masyarakat atau lembaga LSM, yang mana kinerja anggota di LSM peduli masyarakat itu berfokus pada pemberdayaan komunitas di daerah miskin melalui program pelatihan keterampilan dan bantuan sosial. Namun, dalam proyek terbaru yang bertujuan meningkatkan keterampilan menjahit bagi ibu di desa, manajemen menyadari bahwa beberapa anggota tim itu tidak mengerjakan tugas mereka dengan baik. Nah, ada pun masalah yang terjadi. Masalah yang kami temukan, yang pertama, ketidakhadiran anggota. Beberapa anggota tim sering tidak hadir dalam pertemuan dan sesi pelatihan, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan konsistensi dalam program. Yang kedua, tugas yang terlambat. Anggota yang ditugaskan untuk menyiapkan materi pelatihan seringkali tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, sehingga pelatihan menjadi terhambat. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Anggota tim tidak saling berkomunikasi secara efektif, sehingga ada kebingungan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Baik, kalau sebelumnya dia telah membahas apa sih masalah yang terjadi di organisasi LSM itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa penyebab dari terjadinya masalah di organisasi LSM kami. Nah, adapun penyebab terjadinya masalah tersebut yang di atas tadi itu ada 3. Yang pertama adalah kekurangan motivasi, yang mana beberapa anggota itu merasa pekerjaan mereka tidak dihargai dan tidak mendapat dukungan yang cukup dari manajer. Yang kedua, itu beban kerja yang tidak seimbang, yang mana ada
Dan penyebab yang ketiga itu kurangnya pelatihan, yaitu beberapa anggota mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Pertama saya akan mengambil 3 orang. Yang pertama itu ada Sardi, yang kedua Sela, yang ketiga ada Peggy. Baiklah, kepada Sardi silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok yang tampil. Di sini saya ingin bertanya tentang materi yang perilaku tadi. Di situ ada perilaku nyata dan perilaku diarahkan. Tolong jelaskan perbedaannya antara perilaku nyata dan perilaku yang diarahkan serta contohnya di dalam organisasi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Sardi. Yang kedua itu ada Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olia Masela, ingin bertanya kepada kelompok yang cepat. Di dalam kelompok informal terdapat atas membership, in group, dan common group. Jadi pertanyaannya, coba Anda jelaskan perbedaan antara membership, in group, dan common group dalam konteks kelompok informal tersebut. Terima kasih kepada Sela. Yang ketiga itu ada Peggy. Peggy, persilakan. Berikan contoh bagaimana mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan kolaborasi antara anggota grup. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kepada teman-teman, soalnya tolong dikondisikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Sherly yang akan dijawabkan oleh Devi dan Lucy. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Sherly. Yaitu pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara perilaku nyata dan perilaku diarahkan, serta berikan contoh dari kedua perilaku tersebut di dalam organisasi. Nah, sebelumnya, sebelum kita mengetahui apa sih perbedaan dari kedua perilaku ini, kita akan mengetahui apa pengertian dari perilaku nyata dan perilaku diarahkan tersebut. Perilaku nyata adalah tindakan yang dilakukan secara spontan atau alami, tanpa dipengaruhi oleh tujuan tertentu atau arahan. Sedangkan perilaku diarahkan perilaku tindakan yang dilakukan dengan tujuan atau niat tertentu, seringkali sebagai respon terhadap instruksi, arahan, atau dorongan dari faktor eksternal atau internal. Adapun perbedaan dari keduanya adalah perilaku nyata lebih mencerminkan keadaan atau kebiasaan seseorang dalam pikiran dan perilaku. Sedangkan perilaku diarahkan lebih terencana dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Atau secara ringkasnya, perilaku nyata lebih didorongkan oleh keadaan atau kebutuhan tertentu, sementara perilaku diarahkan dilakukan dengan tujuan atau karena adanya arahan tertentu. Kemudian, saya berikan tadi minta contoh dari kedua perilaku ini yang di dalam organisasi. Nah, bila dikaitkan dengan organisasi kami sendiri,
contohnya organisasi lembaga budaya masyarakat. Perilaku nyata itu contohnya di dalam organisasi kalian kami melakukan kegiatan. Terus di dalam kegiatan itu kami ada punya anggota. Nah, di dalam anggota ini karena kita tuh manusia pasti mempunyai rasa lapar. Nah, kalau kita lapar berarti kita makan. Itu yang disebut dengan perilaku nyata. Kemudian kalau contoh dari perilaku diarahkan, ini sama juga dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat kami. Kan kami melakukan kegiatan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk belajar menjahit, kan? Nah, di situ pasti ada ibu-ibu yang mengikuti kegiatan kami. Nah, ibu-ibu yang mengikuti kegiatan pelatihan ini, nah itu yang disebut dengan perilaku diarahkan. Kenapa dia disebut perilaku diarahkan? Karena ibu-ibu tadi mengikuti pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga perilaku ini diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambah atau yang enggak, silakan. Baik, tidak ada, terima kasih. Langsung saja kita lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan Sela yang akan dijawabkan oleh Elia Hoirunisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Majalah. Jelaskan perbedaan antara membership, in-group, dan common group dalam konteks kelompok informasi. Dalam konteks kelompok informal, istilah membership, in-group, dan common group memiliki perbedaan. Yang pertama, membership. Membership lebih mengacu pada keanggotaan dalam kelompok, yaitu individu-individu yang diakui secara formal atau informal sebagai bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, seorang anggota yang tergabung dalam komunitas, hobi, atau kelompok diskusi santai. Sedangkan in-group mengacu pada kelompok yang anggota-anggotanya di dalamnya memiliki rasa kebersamaan. Contohnya dalam lingkungan kerja, kelompok karyawan yang sering makan siang bersama. Selanjutnya, common group. Meskipun relevan dalam konteks kelompok formal, biasanya tidak ada dalam kelompok informal karena ada struktur atau perintah yang harus dilakukan. Contohnya, tim yang dibentuk untuk melaksanakan proyek dengan pimpinannya. Namun dalam konteks informal tidak memiliki struktur yang formal. Bagaimana saudari Sela? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah, dipersilakan. Baik, tidak ada. Langsung saja pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Feby yang akan dijawabkan oleh Dea Melda. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Feby. Nah, pertanyaannya itu berikan contoh bagaimana mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan kolaborasi antar anggota tim. Contohnya yaitu mengenali anggota tim, bagaimana dengan baik dan juga empati, gunakan bahasa yang sederhana, memiliki tujuan yang jelas dan bisa memotivasi orang untuk mencapai tujuan. Ditambahkan, jelaskan bagaimana sih cara mengatasi hambatan komunikasi. Kayak mana ya, di setiap individu itu harus mempunyai kesadaran terhadap dirinya sendiri. Jika ingin mempunyai hubungan yang baik antar setiap orang, pasti harus punya kesadaran kalau dia mau dihargai, berarti dia harus menghargai orang lain. Kalau dia mau berkomunikasi dengan orang lain, berarti dirinya sendiri juga harus tergerak mempunyai inisiatif untuk berkomunikasi itu. Dan bagi pihak yang lawannya atau pihak lainnya itu juga harus memberikan hubungan timbal balik agar terjadinya komunikasi tersebut. Bagaimana saudari Feby? Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah, silakan. Baik, kepada Dea Melda, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
kami merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide, dan juga berbagai saluran komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan pertemuan terbuka. Yang kedua yaitu aktif mendengarkan. Lagi anggota tim untuk menjadi pendengar aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif serta responsif terhadap masukan yang beraktif. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan bersama. Tentukan sasaran dan metode kerja yang jelas untuk anggota tim dan pastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Lakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas komunikasi dan kolaborasi serta gunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dia Nurlita. Jika teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah, silakan. Baik, tidak ada. Terima kasih. Baik, langsung saja kesimpulan. Sistem psikososial organisasi yaitu hubungan interaksi antara faktor psikologis yang mempengaruhi individu dan kondisi sosial di tempat kerja. Aspek psikologis meliputi hal-hal seperti motivasi, emosi, dan cara pandang seseorang terhadap pekerjaannya. Karyawan yang merasa termotivasi merasanya lebih produktif dan puas dengan pekerjaannya. Sebaliknya, jika mereka merasa stres atau tidak bahagia, hal itu bisa mempengaruhi kinerja mereka secara negatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami apa yang memotivasi karyawan dan bagaimana perasaan mereka memengaruhi pekerjaan sehari-hari. Perilaku, motivasi, dan kepemimpinan memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Beberapa individu dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, dan lingkungan eksternal. Sedangkan motivasi karyawan berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Pemimpin yang efektif harus mampu mempengaruhi perilaku bawahannya melalui pendekatan interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan yang bijak. Selain itu, gaya kepemimpinan yang baik otoriter, demokratis maupun liberal harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Baiklah, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.